jangan-jangan setelah dibangun nanti NTT sama kayak Timor Leste atau lebih memilih untuk bergabung dengan Timor Leste. Hey guys, kembali lagi bersama saya Fonseca di Fonseca Channel. 3 bulan yang lalu saya mengupload sebuah video tentang jangan membandingkan NTT dan Papua, dan mendapatkan banyak respon dari teman-teman semua. Banyak sekali yang mendukung, mensupport apa yang saya paparkan. Tapi ada salah satu komentar yang menggelitik saya atau membuat saya itu kaget dengan pemikirannya dia. Itu seperti ini: boleh saja dibangun, tapi apa? Tidak samakah seperti Dili? Takutnya kalian lebih cinta Dili daripada kami Indonesia. Kalau cintanya lebih besar ke Indonesia, kami setuju bangun. Jangan cuman mau enaknya aja jadi Indonesia, harus mau susahnya juga, oke? Kami di Jawa pun tidak semuanya dapat enak, masih banyak yang susah. Oke, kita sama-sama berjuang. Kalau teman-teman belum nonton video saya sebelumnya, silakan saya taruh linknya di description di bawah. Komentar ini saya akan membagi dalam beberapa bagian, 4 bagian di sini saya akan membagi. Komentar pertama itu seperti ini: boleh saja dibangun, tapi apa? Tidak samakah sama Dili? Takutnya kalian lebih cinta Dili daripada kami Indonesia. Di video saya sebelumnya saya menyinggung tentang pembangunan yang ada di bagian timur, khususnya di NTT itu perkembangannya sangat lambat, dan di sini saya bisa merespon bahwa dia meragukan rasa cinta masyarakat NTT terhadap Indonesia. Nah, dia khawatir atau dia takut bahwa NTT itu takutnya sama seperti Dili. Dili itu adalah ibu kota dari Timor Leste yang sebelumnya menjadi bagian dari Indonesia. Pada tahun 1999 terjadi perbedaan pendapat di mana sebagian besar penduduk dari Timor Leste itu memilih untuk merdeka sendiri. Yang perlu kalian tahu di sini adalah pada saat kejadian tahun 1999 itu, sebagian besar masyarakat yang berada di Timor Leste itu memilih untuk tetap bergabung di Indonesia. Nah, mereka disebut ex Timor Timor. Sebagian masyarakat yang tetap memilih untuk ikut Indonesia, mereka dipindahkan ke wilayah atau daratan NTT, dan mereka tersebar dari Kupang hingga perbatasan Atambua dengan Timor Leste. NTT dan Dili itu adalah 2 lokasi atau 2 nama tempat yang berbeda. Yang satu di Indonesia dan yang satu di Timor Leste. Dari situ saja sudah menggambarkan bahwa sudah jelas-jelas itu beda. Buat saya adalah NTT itu adalah Indonesia. NTT merupakan bagian dari Indonesia. Jadi tidak perlu takut lagi tentang jangan-jangan sampai masyarakat NTT lebih cinta Dili atau Timor Leste. Tidak ada. Kita hidup dan mati berada di Indonesia. Tidak mungkin kita berpaling dari Indonesia karena hal-hal sepele saja. Kita lanjut lagi ke bagian kedua. Dia menulis di sini di komentar di video saya sebelumnya itu, dia mengatakan bahwa kalau cintanya lebih besar ke Indonesia, kami setuju bangun. Mau menanyakan tentang loyalitas atau nasionalisme orang NTT untuk Indonesia, tidak perlu ditanya lagi. Nasionalisme masyarakat NTT itu tidak usah diragukan lagi. Saya bilang, kenapa? Pembangunan di NTT ini mungkin lambat, tapi itu bukan berarti menjadi alasan supaya kami mengkhianati negara tercinta kami. Itu tidak jadi alasan, men. Masalah mau adanya pembangunan dan tidak itu tidak menjadi tolak ukur buat kami untuk menunjukkan rasa cinta kami kepada negara tercinta ini. Bahwa saya sendiri yang orang NTT sangat-sangat mencintai Indonesia.
Walaupun dalam keadaan keluarga kami yang sangat terbatas, walaupun saya melihat generasi adik-adik saya itu mereka sekolah dengan pendidikan dan fasilitas yang terbatas, tapi itu tidak menurunkan niat kami untuk tetap berjuang, untuk tetap mencintai Indonesia. Kami ini adalah putra-putri Indonesia. Kayak kami tidak perlu ada jaminan yang dimana mengatakan bahwa, oh kalau kalian bangun dulu infrastruktur di NTT baru kami bisa menunjukkan rasa cinta kami. Buat kami NKRI itu harga mati. Coba sekali-sekali kamu hidup di NTT, datang dan hidup bagaimana situasi di sini. Dari situ kamu akan tahu. Kamu hidup di wilayah NTT di pelosokan baru kamu tahu bagaimana sulitnya anak-anak sekolah di sini itu mereka memperjuangkan untuk tetap sekolah. Jarak sekolah dari rumah mereka ke tempat itu sangat jauh. Tapi keterbatasan itu tidak mengurungkan niat kami atau mengurungkan rasa cinta kami buat negara Indonesia. Saya tahu Indonesia ini negara besar dengan jumlah penduduk di Indonesia itu 250 juta jiwa. Nah, otomatis pemerintah itu punya fokusnya itu lebih luas. Kesusahan NTT itu tidak bisa disamakan kesusahan di Jawa, tidak bisa disamakan dengan kesusahan yang berada di Kalimantan, tidak bisa disamakan dengan kesusahan yang berada di Papua, saudara-saudara kita di Papua. Karena mungkin takaran kesusahan di NTT itu tidak bisa disamakan dengan takaran kesusahan yang ada di wilayah Jawa, wilayah Papua, wilayah Kalimantan. Cinta yang timbul dari sini adalah cinta yang tulus buat negara kami tercinta. Karena kami sadar betul di mana kami hidup, di mana kami berdiri, di mana darah yang ada di dalam diri kami itu adalah darah Indonesia. Teman-teman yang berada di NTT tahu betul lah bagaimana rasa cintanya kepada NKRI itu tidak diukur dengan adanya pembangunan yang ada di NTT, tidak diukur dengan fasilitas yang diberikan pemerintah di NTT. Bagian yang ketiga adalah dia menulis seperti ini. Jangan mau enaknya saja jadi Indonesia, harus mau susahnya. Oke, saya mengerti maksudmu bahwa kita hidup di Indonesia itu jangan hanya merasa enak saja terus kita itu pada saat situasi susah kita komplain. Seharusnya itu tanyakan kepada diri kamu. Pertanyaan statement ini seharusnya kamu tanyakan kepada diri kamu. Buat kami sudah terbiasa dengan hidup susah. Jadi untuk mendapatkan satu piring nasi itu kami tidak perlu harus berteriak. Kami sudah diajarkan oleh orang tua kami. Kalau kamu masih punya tangan, masih punya kaki untuk mendapatkan nasi satu piring itu tidak susah. Supaya kamu tahu, saya menunjukkan beberapa gambar di sini supaya itu bisa menunjukkan situasi kampung saya. Terus itu menjadi gambaran kecil saja bagaimana situasi yang sedang terjadi di sini. Tidak menuntut kemungkinan bahwa di NTT juga pemerintah menaruh perhatian yang cukup besar. Mulainya pembangunan jalan sudah berjalan dengan baik, aspal sudah jalan, terus pendidikan mulai diperbaharui, diperbaiki, terus secara SDM pun mulai pemerintah memperhatikan. Nah, itu kami merasa bersyukur karena perhatian pemerintah buat kami itu tidak terlepas. Tapi masih lebih banyak masyarakat yang notabene itu punya kehidupannya itu lebih susah dibandingkan di tempatmu, bro. Jujur saja pembangunan di NTT ini sudah mulai berkembang, sudah mulai terasa. Ketika saya menanyakan tentang bagaimana sih pembangunan yang terjadi di NTT, mereka sangat-sangat bersyukur dengan pembangunan yang ada. Kami merasakan enaknya menjadi orang Indonesia dan buat kami adalah orang Indonesia. Nah, teman-teman, pada akhirnya semua orang pengen kampung halamannya itu maju. Maju secara pendidikan, di mana saya percaya bahwa dengan pendidikan yang merata akan menghasilkan orang-orang atau SDM yang berkualitas. Ketika pendidikan bisa menjangkau sampai di pelosok-pelosok desa, pelosok-pelosok kampung, maka di situ
kita sedang menciptakan SDM yang berkualitas, yang bisa siap untuk kita bisa bersaing dengan negara-negara yang sudah maju terlebih dahulu. Jadi kita masing-masing punya kesusahan. Kesusahan yang ada di NTT itu tidak bisa kita pukul ratakan dengan kesusahan yang ada di Pulau Jawa atau Papua atau Kalimantan. Karena setiap provinsi itu dia punya kesusahan tersendiri. Buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini dan tertarik dengan konten-konten seperti ini, pastikan kalian subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Share video ini ke semua sosial media kalian dan ajak teman-teman kalian untuk kasih komentar di video ini. Bagaimana menurut teman-teman? Bagaimana menurut kamu tentang komentar ini, dan bagaimana menurut kamu tentang pembahasan yang saya paparkan melalui video ini? Buat teman-teman NTT, buat saudara-saudara yang berada di NTT, terus support pemerintah NTT untuk terus maju. Mungkin informasi yang saya tidak lengkap di sini, kalian bisa tambahkan, tulis di komentar di bawah supaya teman-teman yang mungkin belum pahami, belum mengerti tentang wilayah NTT atau kehidupan yang ada di NTT, bisa mereka mengerti. Saya menantikan komentar teman-teman di bawah. Ingat, ini tidak boleh tersinggung. Ini saya hanya membahas ini supaya meluruskan apa yang terjadi di komentar ini. Jadi tidak boleh ada yang namanya tersinggung. Oke? Itu saja dari saya. Saya Fonseca di Fonseca Channel. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. God bless.